Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiat Rohmah dari kelas F Perpajakan dengan NIM C0D02211. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Baiklah, materi yang pertama, pengertian penyusutan. Penyusutan menggambarkan proses pengalokasikan harga perolehan aktiva harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat penggunaan harta tersebut. Menurut PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Ketentuan tentang penyusutan menurut Undang-Undang Pajak tercantum pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini menyatakan bahwa penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki atau mengubah harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 tahun. Dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama dasar penyusutan. SAK adalah harga perolehan aktiva tetap, ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada perolehan tersebut menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut seperti biaya masuk, biaya pengangkutan dan biaya. Harga yang dapat disusutkan. Yang pertama ada untuk disusutkan harta tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau pemasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Menurut pajak harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Cara perolehan dan penentuan harga perolehan. Yang pertama, harta tetap yang berasal dari pembeli. Yang kedua, harta tetap yang diperoleh melalui pertukaran. Yang ketiga, harta tetap yang diperoleh karena hibah, bantuan, sumbangan dan memenuhi syarat warisan dan bantuan. Yang keempat, harta tetap berasal dari pengalihan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Yang kelima, harta tetap berwujud yang dibangun sendiri. Penggolongan harta tetap yang dapat disusutkan. Yang pertama, golongan harta bukan bangunan. Yang kedua, harta golongan bangunan. Waktu yang diberlakukannya penyusutan. Yang pertama, pada bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata. Yang ketiga, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Yang keempat, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan, yakni saat mulai berproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Menghitung penyusutan. Menurut dalam menghitung penyusutan, rumus umum yang digunakan adalah tarif penyusutan dikali harga perolehan atau nilai sisa buku. Beberapa hal yang menentukan besarnya tarif penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis harta. Yang kedua, kelompok harta. Yang ketiga, masa manfaat. Yang keempat, metode penyusutan. Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenakan Undang-Undang Perpajakan dan dasar penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Dasar penyusutannya adalah perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Yang kedua, ada metode saldo menurun atau declining balance method. Dasar penyusutannya adalah
Nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Harta yang disusutkan adalah harta tak berwujud atau intangible assets. Yang dimaksud harta tak berwujud adalah harta tidak lancar yang tidak terwujud dan nilainya tergantung pada hak-hak yang dinikmati pemiliknya. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Metode amortisasi. Undang-undang pajak menyatakan bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat azas. Contoh soal penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. PT Asti Jaya pada tanggal 4 Januari 2009 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Ponselin Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Penghitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut. Alternatif yang pertama ada metode garis lurus. Amortisasi tahun 2009 25% dikalikan 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2010 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2011 25% dikalikan 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2012 25% dikalikan 100 juta sama dengan 25 juta. Alternatif yang kedua, metode saldo menurun. Amortisasi tahun 2009 50% dikalikan 100 juta sama dengan 50 juta. Amortisasi tahun 2009 50% sama dengan dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Amortisasi 50% dikalikan 50 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2011 50% dikalikan 50 juta sama dengan 25 juta. 50% dikalikan 25 juta sama dengan 12.500. Amortisasi tahun 2012 diamortisasi sekaligus 12.500. Dari presentasi yang dapat saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.